Mohon perhatian, pintu teater Tura-Turu telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater Tura-Turu. Stop micak-micak wae. Hey Yomi Checker, selamat jumpa dengan saya Michael Kartonyono, biasa dipanggil Oni, Kapten pilot Tura-Turu Air, satu-satunya pesawat udara dengan rute penerbangan dari hatimu menuju hatiku. Yang dilengkapi dengan gedung bioskop, pusat perbelanjaan tanpa syarat masuk pakai aplikasi Peduli Lindungi, serta gratis wifi 1 TB per second 24 jam terbesar di dunia. Beserta dengan 2 pramugari cantik bernama Xenia binti Google yang kamu dengarkan suaranya di pembukaan film ini, dan Sienta binti Google yang juga bisa kamu dengarkan suaranya di penutupan review film ini. Akan membahas sebuah film yang sangat meruntuhkan hati semua manusia di seluruh dunia, yang judulnya adalah ini dia. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja kita sobek tiketnya dan nyalakan senternya. Film ini berawal dari Phineas Taylor Barnum muda yang diperankan oleh Alice Rubin, anak seorang penjahit yang sedang mengerjakan pakaian seorang majikan kaya yang kasar, Benjamin Helets, yang diperankan oleh Frederick Laney. Saat sedang mengukur di rumah Helets, Barnum melihat Charity, putri Helets, yang diperankan oleh Skylar Dunn, sedang belajar tata cara minum teh. Barnum yang tertarik menerapkan gerakan Charity yang membuat Charity tersedak dan tertawa keras. Dalam aturan kebangsawanan, perbuatan Charity itu dianggap tidak sopan dan memalukan. Benjamin memanggil Charity dan memarahinya. Barnum yang berniat melindungi Charity dengan mengakui perbuatannya malah kena tampar dari Benjamin. Setelah peristiwa itu, Charity malah diam-diam terus menemui Barnum, walaupun harus lompat jendela. Charity bercerita bahwa sang ayah menyuruhnya untuk menyelesaikan sekolahnya. Barnum dan Charity terus bertemu diam-diam sampai suatu hari Charity dibawa orang tuanya ke kota untuk bersekolah. Sejak saat itu, Barnum bertekad untuk bisa pergi ke kota menyusul Charity. Charity dan Barnum tetap berhubungan meskipun melalui surat. Setelah beberapa tahun, ayah Barnum meninggal dan membuat Barnum harus berjuang hidup sendirian. Barnum harus mencuri untuk mendapatkan makanan. Suatu hari dia mencuri roti dari pedagang di pasar dan tertangkap. Lalu dia diberi sebuah apel oleh seseorang yang tak dikenal dengan wajah yang unik pula. Hingga ada orang mengajak bergabung di Great American Railroad yang sedang membutuhkan seseorang dengan upah yang sangat menggiurkan. Setelah bertahun-tahun dan merasa sudah cukup layak di hadapan Benjamin Helets, Barnum yang telah beranjak dewasa, diperankan oleh Hugh Jackman, datang ke rumah Charity yang saat ini diperankan oleh Michelle Williams untuk meminangnya. Barnum berkata, walaupun bukan dari keluarga berkecukupan, tapi dia berjanji akan membahagiakan Charity seperti yang sudah dia dapatkan sekarang. Tuan Benjamin hanya mengatakan bahwa Charity akan kembali segera setelah dia muak dengan kehidupan yang serba kekurangan bersama Barnum. Akhirnya Charity memilih pergi dari rumah dan menikah dengan Barnum. Barnum bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan ekspedisi. Walaupun kehidupan mereka tidak bergelimang harta, namun keduanya selalu merasakan kebahagiaan hingga dikaruniai 2 orang putri, Caroline yang diperankan oleh Austin Johnson dan Helen yang diperankan juga oleh Cameron Seeley. Suatu hari semua karyawan perusahaan ekspedisi itu diberhentikan, tak terkecuali dengan Barnum karena perusahaannya bangkrut. Perusahaan ekspedisi ini mengalami kerugian karena kapal-kapal ekspedisi perusahaan tenggelam akibat badai topan. Saat mengemasi peralatan kantornya, ia membawa berkas kantor berupa surat bukti kepemilikan kapal.
Sesampainya di rumah, Burnham naik ke atap di mana Charity dan anak-anak sedang bermain. Burnham memberitahu Charity bahwa dia diberhentikan dari kantornya. Tapi Charity tidak menanggapinya dan hanya berkata bahwa dia tahu Burnham tidak akan betah bekerja di kantor itu. Maka itulah yang membuat hidup mereka begitu menarik. Tetapi Burnham justru sedih dan menjawab bahwa bukan itu kehidupan yang dijanjikannya kepada Charity. Namun Charity berkata bahwa dia sudah memiliki semua yang diinginkan dengan hidup bersama Burnham dan kedua putri mereka. Caroline dan Helen mendekati ayahnya saat tahu ayahnya pulang, dan Caroline bertanya apakah ayahnya membawa kado ulang tahun untuknya. Burnham mengeluarkan sebuah lampu proyektor yang bisa berputar, membuat bayangan di dinding yang tampak cantik sekali. Burnham berkata bahwa mesin ini bisa mengabulkan semua permintaan, meskipun yang meminta telah melupakan permintaannya. Helen berdoa meminta supaya bisa menikah dengan Santa Claus, sedangkan Caroline meminta sepatu balet. Apa yang diinginkan Caroline itu membuat Burnham sedih karena tidak tahu kapan bisa memenuhi permintaannya. Helen bertanya pada sang ibu apa permintaannya. Charity menjawab, dia ingin dapat selalu berbahagia dengan keluarga tercintanya itu. Keesokannya Burnham pergi ke bank. Saat menunggu giliran, dia melihat seorang dengan tubuh kerdil. Sesaat kemudian ibunya keluar dan terlihat marah, lalu mengajak si kerdil bernama Charles itu keluar. Charles sempat menegur Burnham karena tatapan Burnham terlihat aneh padanya. What are you looking at, Flopdoodle? Kemudian tibalah giliran Burnham. Di bank itu Burnham berniat membeli sebuah museum. Saat bank meminta jaminan, Burnham mengeluarkan surat kepemilikan kapal milik kantornya. Bank yang tidak tahu menahu tentang keberadaan kapal itu akhirnya memberikan pinjaman kepada Burnham sebesar $10.000. Setelah itu Burnham mengajak Charity dan anak-anaknya untuk melihat apa yang telah dibelinya dari uang pinjaman itu. Charity tentu saja kaget karena Burnham membeli sebuah museum dengan berbagai patung lilin orang-orang terkenal dalam sejarah, hewan-hewan purba, dan benda-benda eksotis lain di dalamnya. Burnham mengenalkan O'Malley, seorang pencuri ulung, sebagai pengurus museum. Charity menganggap Burnham terlalu mengambil resiko tinggi dengan membeli museum itu dengan pinjaman bank yang cicilannya harus dikembalikan setiap bulannya. Tapi Burnham sangat percaya diri dengan keputusan yang diambilnya itu. Namun pada kenyataannya, penjualan tiket museum tidaklah bagus. Orang-orang tidak tertarik dengan museum Burnham. Malam hari ketika dia pulang ke rumah, Caroline dan Helen belum tidur. Caroline bertanya apakah tiketnya terjual hari ini. Burnham menjawab mereka menjual beberapa tiket untuk hari ini. Helen berkata bahwa Burnham terlalu banyak memiliki benda mati di museumnya yang tentu saja tidak menarik orang. Caroline membenarkan adiknya dengan berkata, ayah membutuhkan sesuatu yang hidup, sesuatu yang sensasional. Semalaman Burnham memikirkan kalimat putrinya itu. Saat melihat sebuah apel, dia teringat orang yang memiliki wajah unik yang telah menolongnya saat dia mencuri makanan waktu kecil dulu. Lalu keesokannya, dia mendatangi rumah Charles, si kerdil yang dia lihat di bank dulu. Saat dibukakan pintu, ibu Charles sempat menyangkal dia memiliki putra. Tapi Burnham telah membawa data Charles sehingga ibunya tidak berkutik lagi. Ibunya menyuruh Burnham masuk dan memanggil Charles keluar dari kamarnya. Burnham berkata pada Charles bahwa dia sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan dan dia membutuhkan seorang bintang. Charles tertunduk dan berkata bahwa dia takut ditertawakan. Burnham berkata, mereka pasti akan tertawa, tapi mereka harus membayarnya. Lalu si Charles malah sedih dan masuk ke kamarnya. Burnham kembali membujuk dengan berkata bahwa dia melihat seorang jenderal berkuda melintasi panggung dengan membawa pedang dan pistol, memakai seragam terindah yang pernah dibuat. Lalu orang-orang akan datang dari seluruh dunia. Ketika mereka melihat jenderal berkuda itu, mereka tidak akan tertawa,
tapi mereka akan memberi hormat. Kemudian Charles membuka pintu kamarnya dan tersenyum. Setelah mendapatkan Charles, Barnum semakin percaya diri dan mulai menyebarkan pengumuman mencari orang yang memiliki keunikan dan keberanian untuk tampil sebagai keajaiban dunia di Barnum's American Museum. Barnum dan putri-putrinya menempelkan pengumuman itu di mana-mana, di pohon-pohon atau di tembok-tembok. Ketika sedang menempelkan pengumuman itu, ada seseorang yang menunjukkan salah seorang yang memiliki keunikan seperti yang Barnum cari. Barnum datang ke tempat yang ditunjukkan dan mendengarkan ada seorang berdendang dengan suara yang merdu sekali. Ketika Barnum melihat orang itu, ternyata dia adalah seorang perempuan berjenggot dan Barnum membujuknya bergabung dengan Barnum's American Museum dan diberikan julukan Letty, diperankan oleh Keala Settle. Tak terduga ternyata yang mendaftar cukup banyak dan Barnum berhasil mengumpulkan orang-orang dengan keunikannya masing-masing. Dimulai dari Charles dengan nama panggung Tom Thumb, diperankan oleh Sam Humphrey. Letty Lodge, The Beard Lady, diperankan oleh Keala Settle. Dog Boy Walter, diperankan oleh Luciano Acuna Jr. Anak laki-laki dengan bulu memenuhi wajahnya, Irish Giant, Wesley O'Clendy Pelfos, diperankan oleh Redus Pinker. Manusia tertinggi hingga kakak beradik yang ahli trapeze atau akrobat tali, Annie Wheeler, diperankan oleh Zendaya, dan W.D. Wheeler diperankan oleh Yahya Abdul Matin II. Setelah mengumpulkan mereka semua, Barnum mulai menempelkan pamflet pertunjukan di mana-mana, di tempat yang terlihat oleh orang banyak. Dan benar saja, semua orang datang ingin menonton pertunjukan itu. Pada awalnya Letty dan kawan-kawan sangat ketakutan melihat begitu banyaknya penonton. Mereka takut akan dicaci dan ditertawakan. Tapi Barnum terus memberikan semangat dan membesarkan hati mereka hingga mereka semua tampil dengan penuh percaya diri. Pertunjukan perdana mereka sukses berat dan berhasil memukau penonton. Namun salah seorang jurnalis dari sebuah surat kabar yang ikut menjadi penonton menulis bahwa pertunjukan Barnum itu adalah sirkus primitif. Dari tulisan itu memicu beberapa orang membuat kekacauan dengan menghina para pemain. Namun Barnum justru menggunakan kejadian itu untuk mendongkrak pertunjukannya. Dia menyuruh O'Malley datang ke semua surat kabar di New York untuk mencetak berita bahwa Barnum Museum akan memberikan setengah harga dengan membawa surat kabar tersebut. Dan lagi-lagi tiket terjual habis. Pertunjukan demi pertunjukan membuat Barnum makin terkenal. Barnum menunjukkan kepada Charity dan anak-anaknya rumah yang baru dia beli. Rumah itu adalah rumah yang sewaktu mereka masih anak-anak pernah bermain di situ. Kini Barnum dapat membeli serta merenovasinya menjadi sebuah rumah yang megah bagi istri dan anak-anaknya. Selain rumah, Barnum juga mengabulkan permintaan Caroline dengan memberikan sepatu balet untuknya dan mengizinkan Caroline ikut les balet yang berada di dekat rumah orang tua Charity. Charity bertanya apakah Barnum membeli rumah itu hanya untuk menunjukkan ke orang tua Charity tentang kesuksesannya. Barnum menjawab, itu bukan satu-satunya alasan dia membeli rumah ini, tapi inilah hidup yang pernah dia janjikan kepada Charity. Di sebuah pesta, Barnum melihat seorang pria dermawan dari keluarga bangsawan, Philip Carlyle, yang diperankan oleh Zac Efron. Dalam pesta itu pula lah Barnum mendengar Caroline ditertawakan dan dikucilkan oleh teman-teman baletnya. Sewaktu pulang, Barnum memuji tarian Caroline, tapi Caroline malah ingin berhenti dari kelas baletnya dengan alasan dia telah tertinggal jauh dari teman-temannya dan tidak yakin bisa mengejar ketertinggalan itu. Barnum berusaha untuk membujuk anaknya, tetapi Caroline berkata, balet itu susah dan membutuhkan kerja keras bertahun-tahun, tidak seperti sirkus. Jadi jangan membohongiku dengan mengatakan bahwa tarian baletku bagus. Malamnya Barnum berkata pada Charity bahwa dia tidak ingin Caroline berhenti balet
hanya karena merasa dijauhi teman-temannya. Charity menjawab, Caroline akan belajar mengabaikan omongan orang-orang seperti yang pernah Charity lakukan dulu. Tapi Barnum berkata, Caroline tidak perlu melakukan itu. Menurut Charity, masyarakat New York tidak akan pernah menerima mereka. Jika mereka menerima, maka mereka harus berhenti menghakimi dan melakukan sesuatu untuk hidup mereka. Suatu hari Barnum datang dalam pertunjukan Philip Carlyle yang tak beruntung hari itu. Di situ Barnum menawarkan kerjasama untuk menaikkan reputasi Barnum Circus karena Philip dari kalangan atas dan punya banyak kenalan. Philip sempat menolak karena dengan bergabung dengan rombongan sirkus akan merusak citranya. Namun akhirnya setuju untuk menerima tawaran Barnum dengan 10% saham di Barnum Circus. Saat mengunjungi sirkus, Philip tertarik dengan Annie Wheeler. Malamnya banyak orang protes terhadap keberadaan Barnum Circus yang berisi orang-orang aneh dan dianggap telah memberikan aib kepada New York. Aksi ini ditambah dengan pemberitaan Bennett, jurnalis yang sebelumnya menulis berita merugikan Barnum. Kini dia menggiring opini masyarakat supaya melakukan protes terhadap Barnum. Di tengah kegalauan Barnum terhadap protes tersebut, Philip membawa berita mengejutkan, yaitu Ratu Victoria mengundang rombongan sirkus Barnum untuk tampil di istana Buckingham. Yang tentu saja berita ini membuat senang sekaligus gugup bagi seluruh kru sirkus. Setiba di istana, Barnum, Philip dan rombongan menghadap ke Ratu Victoria. Pada awalnya, semua orang menatap aneh pada anggota rombongan hingga suasana menjadi sedikit tegang. Tapi ketika Ratu Victoria tertawa karena kata-kata si Charles Tom Thumb, membuat semua yang hadir ikut tertawa dan memecah ketegangan dalam ruangan itu. Ternyata selain rombongan sirkus Barnum, Ratu Victoria juga mengundang Jenny Lind yang diperankan oleh Rebecca Ferguson, penyanyi opera paling terkenal di Eropa. Ketika dia masuk, keanggunannya membuat semua mata tertuju padanya, tak terkecuali P.T. Barnum.